Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita pagi hari ini kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat-berkat-Nya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji-Mu Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa roh siapkan hidupmu saat ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu Tuhan, dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari-hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu Tuhan, dan rendahkan diri. oh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri, memuji-Mu Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Mari tinggikan Allah kita, Allah Maha Tinggi, ku serahkan Tuhan tubuh jiwa rohku
Mari jemaat Tuhan, ku tinggi kita mau serahkan tubuh jiwa roh kita pagi ini. Biarlah tubuh jiwa roh kita diberkati lewat hadirat Tuhan dan firman Tuhan. jiwa rohku Dalam pimpinanmu ku sembahkan, Allah Maha ku tinggikan. Oh ya Yesus, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan ku sembahkan, Allah Maha ku tinggikan. Allah Maha ku serahkan Tuhan, tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, kami serahkan tubuh jiwa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami serahkan bagi Tuhan tubuh jiwa roh kami Yesus. Haleluya. Dan pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku amin, amin Tuhan. Oh,
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulutku dengan pujian memberikan penghormatan kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan lembut mulutku penuh dengan pujian. Benar Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami rindu mengalami lagi lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah kami. Di saat pujian dan penyembahan kami naikkan Tuhan. Ada hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita, Tuhan Yesus baik. Kebesaran-Mu selamanya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya.
lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Dari mula keselamatan, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari soraklah haleluya. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus
Silakan duduk saudaraku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yesus yang terbesar. Biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Oh, kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam kondisi ya. Tapi hidup anak-anak Tuhan adalah dari firman dan perkataan Tuhan. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi, saudara. Selama 2 minggu ini kan saya ada di luar pulau ya. Saya cepat-cepat berangkat, cepat-cepat berangkat ya, karena ini takut BBM itu kosong ya. Di luar pulau itu rawan sekali. Saya tahu kondisi normal aja seringkali kosong, apalagi kondisi yang nggak normal. Jadi saya berangkat cepat ke luar pulau supaya bisa nagih-nagih ya. Nah di dalam perjalanan
ternyata beberapa kota itu memang terutama solar ya, itu sudah beberapa hari itu kosong ya. Jadi antrean truk itu banyak. Pertalite juga begitu ya, banyak yang ngantri. Nah karena kalau saya keluar pulau, saya itu sewa mobil sendiri, saya setir sendiri. Jadi saya lihat kalau bensin itu tinggal hampir separuh saya isi, nggak ada pertalite, isi pertamak ya. Bagi saya waktu lebih berharga daripada uang ya, selisih kan cuma 2.500 ya. Nah, karena saya fokus di BBM saudaraku, ketika saya di toko, waktu itu kerja di kota Parepare ya. Setelah pagi hari dari Surabaya ke Makassar, dari Makassar langsung dari bandara saya naik mobil yang sudah janjian sama saya langsung ke kota Parepare. Perjalanan ke kota Parepare 3 jam. Di kota Parepare kemudian saya nagih dan saya bilang orderan nanti pulang aja ya. Posisi pulang, jadi saya harus ke atas dulu, ke ya kayak Jawa Timur ke Banyuwangi dulu lah ya. Nanti pulang dari Banyuwangi baru ke Pasuruan lagi untuk kerja. Nah, singkat cerita, dari Parepare, saya itu melewati kota Pinrang, saya lewatin dulu karena nggak ada tagihan. Saya lewatin kota Enrekang, saya masuk ke kota Sengkang. Nah, kota Sengkang ini tagihan saya banyak di situ, ya. Sore nyampe di hotel di kota Sengkang, saya itu besok paginya mau menagih hari Minggu, ya. Betapa kagetnya saya, saudara. Kopernya saya turunkan di hotel, tas kerja saya ndak ono, ya. Tas kerja saya mana ini di mobil, nggak ada, saudara. Di kamar hotel itu saya jujur bingung, saudaraku ya. Tuhan, ini baru akan melangkah, belum selesai kota-kota yang lain. Tas kerja saya, tas ransel saya itu isinya nota-nota, laptop, tab ya, dan katalog-katalog. Itu kalau sampai hilang, ya alamat ya, sudah enggak bisa nagih, enggak bisa kerja. Lah, ketika saya di kamar itu saya menenangkan diri, saya doa. Apa ada waktu saya itu turun tadi ya, ngurusi returan dari toko, tas kerja saya ini diambil orang gitu ya. Nah, Roh Kudus mengingatkan kepada saya, untuk saya tanya ke toko yang di Parepare, saya telepon ya, Pak Haji, ada tas kerja saya enggak di situ? Loh modelnya gimana? Ransel warna hitam. Loh tadi kan Pak Ferry bawa turun terus enggak jadi karena kita kerja kan minggu depan. Iya tolong Pak, coba dilihatkan. Ternyata tas kerja saya itu ya di depan tokonya dia, saudaraku. Untung enggak diambil orang, saudara. Di depan etalasenya dia karena saya bingung ngurusin returannya dia. Saya terus bawa uang, saya taruh di kantong, saya pamit. Nah tasnya di situ, saudaraku. Puji Tuhan, tas itu ketemu. Pak Haji tolong ya amankan tas saya. Oh iya, siap. Nah, saudara tahu perjalanan dari Parepare ke Sengkang itu kurang lebih 3 jam. Dan saya itu sore itu udah cuapek banget. Karena kan naik pesawat langsung jalan darat ke Parepare 3 jam. Parepare Sengkang 3 jam, 6 jam. Masa saya harus perjalanan balik? Kembali lagi saya tanya,
ke Allah Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya janjian besok dengan orang di Sengkang. Ya. Setelah itu Roh Kudus mengingatkan saya, berangkat besok pagi-pagi ya. Saya mendapatkan hikmat, berangkat besok pagi-pagi. Saudara, kalau secara manusia, gampang sekali kita mengatakan, Tuhan, kok enggak mengingatkan saya, tas saya ketinggalan. Ya, manusia itu seringkali nyalain Tuhan. Tapi saya belajar, saudara, besok saya akan berangkat ke kota Parepare dari Sengkang jam 5 pagi, ya 3 jam, nyampe di sana jam 8, toko sudah buka, jam 8 langsung saya balik lagi ke Sengkang untuk bekerja. 3 jam lagi balik. Kira-kira jam 11, langsung saya bisa kerja. Saudara, sepanjang perjalanan, besok harinya, saya mendengarkan firman Tuhan. Saya buka YouTube, saya dengerin firman Tuhan. Oh ternyata ini toh. Tas saya ketinggalan di Parepare karena Tuhan ingin berbicara banyak di dalam perjalanan saya. Tuhan gak ingin saya ngeributi BBM. Biar BBM itu, biar perang itu bagaimana. Fokus kepada Tuhan. Fokus apa yang Tuhan katakan. Fokus kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Singkat cerita, saya bisa menyelesaikan di kota Sengkang hari itu juga. Coba kalau saya menggerutu pada Tuhan, pasti pekerjaan saya justru morat-marit, saudara. Tapi 3-4 toko di Sengkang, itu saya mulai bekerja jam 11 sampai jam 7 malam, selesai semua, saudara. Itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo jangan fokus terus ke perang ya, Timur Tengah, habis Selat Hormuz, sekarang Selat Malaka lagi. Ya, pusing nanti kita ya. Fokus saja kepada firman Tuhan. Amin. Dan sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita responi dengan hati yang terbuka seperti Maria, menerima firman Tuhan dengan baik dalam hidupnya. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
Inilah pengakuan iman kami, Engkau yang selalu mengadakan mujizat keajaiban dalam hidup kami, sehingga kami boleh mampu dan kuat untuk jalan hidup kami meskipun tidak mudah Tuhan. Biarlah iman ini kami terus pegang, Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Kekuatan yang luar biasa hanya datang daripada Engkau saja. Berkati hamba-hambamu yang melayani Engkau dalam pujian penyembahan, pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka. Berkat yang sama Engkau limpahkan kepada kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan kalau kami sebentar sama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah kami berikan hati kami, hidup kami. Tuhan terus bentuk sesuai dengan rencana-Mu, karena kami percaya rencana-Mu itu indah dalam hidup kami Tuhan. Tutup bungkus kuasai hamba-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami semua pagi hari ini. Kami siap Tuhan, diberkati melalui pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sehat? Semuanya diberkati? Yes. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan dan kehormatan sekali lagi buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Jongking juga dan semua majelis yang ada di sini. Mengucap syukur kalau saya dikasih kesempatan ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah kenal saya beberapa kali sudah ke sini ya. Seperti begitu. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya judul attitude sama dengan altitude ya. Jadi ini mungkin Anda bertanya sih apa sih itu Pak artinya? Attitude itu sikap. Altitude itu ketinggian. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa hidup yang kita jalani itu jujur ya, tergantung dari sikap kita. Gimana kita meresponi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya kutip dua orang yang luar biasa yang jadi penulis luar biasa dalam hidup mereka. Satunya namanya Charles Russell Swindoll, satunya Hillary Hinton Ziegler. Ya, Charles ini yang kalau yang atas itu pendeta, penulis, penyiar radio terkenal dari Amerika Serikat. Dia menuliskan begini, kehidupan terdiri atas 10% apa yang terjadi pada diri Anda dan 90% bagaimana Anda meresponi. Anda tahu bahwa hidup yang kita jalani itu jauh lebih banyak sikap yang kita keluarkan. Bukan apa yang ada dalam kehidupan kita, ide kita, apa kita, itu cuma 10%. Ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, pertanyaannya sikap kita gimana? Gimana cara kita meresponinya? Saya suka sekali ini penulis yang terkenal sekali, motivator yang Zig Ziglar namanya. Kalau seringkali terkenalnya namanya Zig Ziglar. Sikapmu bukan kemampuanmu yang menentukan ketinggianmu atau keberhasilanmu. Begini Bapak Ibu, kalau kita menyikapi sesuatu itu salah, hidup kita pun salah. Kalau kita ngeresponinya dengan baik, saya yakin kehidupan kita jadi baik. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi itu semuanya. Masalahnya begini, tidak semua yang terjadi di luar kita itu baik, betul tidak? Tidak semuanya sesuai dengan apa mau kita, apa mau kehendak kita, tidak semuanya seperti itu. Seringkali bertolak belakang, bertentangan, bahkan berbalikan dalam kehidupan kita seperti itu. Pertanyaannya simpel, gimana kita ngeresponinya? Perhatikan, ketika kita dikasih sesuatu yang paling baik sekalipun, tapi kalau kita ngeresponnya salah, berantakan. Padahal ini baik loh. Oh ini luar biasa hebat loh. Ini berkat yang hebat, ya berkat yang biasa, tapi kita nyikapinya salah, buyar, hancur. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin sulit, yang mungkin sukar, yang mungkin tidak nyaman, tapi kita meresponinya dengan baik, wah beda sekali hasilnya. Saya kasih contoh ya, ada cerita tentang seorang anak kembar namanya Harry dan Larry. Menariknya anak kembar ini ternyata punya sikap yang bertolak belakang. Yang namanya Harry ini punya sikap selalu negatif, mengeluh, komplain, tidak pernah ngucap syukur, ngamuan. Sedangkan Larry kebalikannya, dia punya sikap yang bersuka cita, gampang bersyukur dengan apa yang terjadi, dia selalu menerimanya dengan hati yang terbuka seperti itu. Hingga meskipun mereka kembar tapi sikap mereka beda.
Suatu ketika ayahnya pengen lihat reaksi daripada anaknya. Ayahnya mempersiapkan hadiah ulang tahun buat mereka, namanya kembar kan ulang tahunnya bareng. Ayahnya mempersiapkan hadiah buat yang pertama Larry, itu sebuah sepeda. Tapi itu bukan sepeda baru, sepeda bekas, tapi 95% masih bagus lah. Warnanya hitam seperti begitu, wow cukup lumayan bagus lah. Ketika dikasihkan ke Larry, Larry berkata, sepeda ini kok warnanya hitam, kenapa kok enggak warnanya merah? Wah ini kan sepeda bekas, bukan sepeda baru. Saya mau tanya, kalau Anda punya anak seperti itu, apa yang Anda lakukan? Tak kewetak ayo, wis dikek api-api, dibeli larang-larang, diceladu gitu, seperti begitu. Dia enggak mau pakai itu karena dia merasa jelek. Dia enggak suka, enggak sesuai dengan keinginan hatinya. Lalu Harry datang, papanya ngasih sebuah kotak kecil saja dari kayu. Bayangin yang satunya dikasih sepeda yang bagus tapi Harry-nya dikasih sebuah kotak kecil dari kayu. Dan Anda enggak menyangka isinya. Dikasihkan hadiah itu, Harry mengucap syukur terima kasih sama papanya, dibukanya kotaknya. Isinya apa Bapak Ibu? Tai kuda. Bahasa Surabaya ini teletonge jaran. Dibuka tai kuda. Anda tahu Harry? Dia bersuka cita, dia gembira, dia lari ke manapun juga, ke atas, ke bawah, ke luar, ke belakang. Papanya bingung. Hari ini mendem yo, dikei teletongi jaran sewenangi luar biasa. Ketika dia lari, disop sama papanya, nak. Papa ini mau tanya. Kamu tuh tak kasih kado itu tulis buruk jelek banget gitu loh. Ya toh, mana ada orang mau dikasih kado teletongi kuda. Nggak ada yang mau. Tapi dia berkata gini, Papa kan ngasih aku tainya kuda. Aku percaya kudanya ada di rumah ini. Paham? Ketika dia melihat sesuatu, dia meresponinya, dia menyikapinya dengan sesuatu yang benar, beda hasilnya. Meskipun dikasih namanya tainya kuda, dia bersuka cita karena dia percaya kalau ada tainya kuda pasti ada kudanya. Dan cari kudanya itu disembunyikan di mana. Sekali lagi, sikap mengubah semuanya. Apakah Bapak Ibu tahu kalau Alkitab kita ngajari kita tentang banyak bagaimana kita bersikap. Ya, Alkitab kita ngajari kita bagaimana kita meresponi segala sesuatu atau menyikapi segala sesuatu. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita ketika kita diberhadapkan dengan sebuah situasi. Apapun juga. Banyak kali Alkitab mengajarkan itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan dalam satu peristiwa yang menarik. Saya yakin Bapak Ibu seringkali mendengar kisah ini, bahkan mungkin beberapa pendeta atau ibu gembala sendiri yang khotbahkan tentang kisah ini. Saya ambil dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 33. Ya. Untuk nyekat waktu enggak usah dibuka semua saja, nanti Bapak Ibu PR ya, baca di rumah ya. Sing boco, sing gak boco tapi gak boco. Ya, dibaca di rumah ya. Saya yakin kita semua tahu ini peristiwa kisah tentang bangsa Israel yang mengutus mata-mata ke Kanaan dan mengintai Kanaan sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang kita lihat garis besarnya saja. Tanah Kanaan itu kan tanah yang dijanjikan Tuhan, betul enggak? Mereka sudah berjalan cukup lumayan lama untuk masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Dan sekarang mereka sedang diperhadapkan dengan berkat Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup mereka. Paham? Hidup mereka satu diperhadapkan sebuah berkat yang luar biasa. Tapi aneh, sikap mereka keliru. Loh ini berkat loh. Ini janji Tuhan yang luar biasa dahsyat loh dalam hidup mereka. Tapi sayang sikap mereka keliru.
Kita semua tahu 12 mata-mata itu diutus, terbagi jadi 2 kan? 2 kelompok. Yang satu 10 orang, yang satu 2 orang. Betul enggak? Yang 10 orang ngasih laporan apa? Negatif kan? Buruk, jahat kan? Sedangkan yang 2 orang ngasih kabar tentang ngomong, ayo kita bisa kok, kita mampu kok. Tapi sayang, mau tidak mau ini fakta. Bahwa jumlah itu mempengaruhi banyak orang. Betul tidak? 10 orang ini kan akhirnya mempengaruhi seluruh orang Israel. Betul tidak? Semua orang, oh ikut mereka aja. Dan itu terbukti loh sampai detik ini. Orang tuh suka ngikutin apa? Orang yang jumlahnya banyak. Kelompok yang jumlahnya banyak. Meskipun mereka nggak peduli, itu salah diikutin saja. Dan akhirnya semuanya binasa kan? Di dalam Bilangan pasal 14, 28, 30, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun inilah bangkai-bangkai akan berbantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat suplat aku janjikan dan kuberi kepadamu, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Cuma 2 orang. 2 kelompok itu. 10 dihabisin sama Tuhan. Bersama dengan seluruh bangsa Israel yang milih mereka. Tapi yang 2 diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Itu yang seringkali terjadi. Dari sini kita juga belajar bahwa gini. Banyak orang itu lebih suka milih yang gampang. Meskipun salah. Betul gak? Meskipun keliru, milih mereka aja. Kenapa? Gampang kok. Mereka berkata, enggak mungkin bisa, balik lagi lah. Ke Mesir lagi lah, nikmati yang namanya indahnya Mesir. Dan itu yang terjadi. Mereka lebih suka ngikutin 10 orang itu, tapi Kaleb kan enggak. Kaleb kan enggak, sudahlah, kita pasti bisa kok. Ketika semua orang berkata, enggak bisa, enggak mungkin. Kaleb berkata, enggak, kita mungkin, kita bisa, kita bersama dengan Tuhan. Kaleb membangun sikap optimis, tapi bukan optimis ngawur loh ya. Ini menarik. Karena seringkali banyak orang Kristen itu, ada beberapa yang enggak setuju kalau orang Kristen itu harus punya sikap optimis. Karena bagi mereka itu enggak benar, ngawur. Saya katakan salah. Kita mau belajar dari Kaleb. Seorang yang membangun sikap optimis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu penting. Ketika menghadapi situasi yang mungkin tidak bisa kita hadapi secara logika hitungan kita manusia. Tapi kalau kita punya sikap optimis dengan apa yang kita hadapi. Semuanya bisa. Makanya saya suka sekali. Bisa keluarkan next satu lagi. Yang penulis psikologi orang Amerika itu luar biasa. Saya suka sekali. Martin Elias Peter Shillman ini seorang psikologi yang luar biasa. Optimisme adalah pandangan positif terhadap masa depan yang melibatkan keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa baik akan berlangsung lama dan peristiwa-peristiwa buruk adalah hal-hal yang sifatnya sementara dan di luar kendali individu. Itu optimis. Bagi orang di luar sana secara ilmu pengetahuan, sikap optimis itu luar biasa baik loh. Perlu dibangun. Makanya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di mana Tuhan ingin ngajarin kita. Bagaimana kita meresponi, menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita harus diperhadapkan dengan yang namanya situasi yang tidak mudah, tidak gampang, sulit. Bahkan sebaliknya ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang ini berkat Tuhan. Ini janji Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Perhatikan. Ketika saya mendapatkan ayat ini, menulis firman ini, saya menemukan begini. Banyak orang itu marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, ngamuk sama Tuhan. Karena mereka pikir gini, Tuhan itu ternyata
gampang lalai ya. Enggak kasih janjinya dalam kehidupan kita, enggak wujudkan apa yang dia pernah katakan dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu lalai. Tuhan itu lupa. Tuhan itu enggak mampu untuk mengerjakan itu semuanya. Saya mau katakan, bukan seperti itu. Karena Tuhan itu enggak pernah lalai. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang menjadi kita gagal menikmati berkat Tuhan itu karena kita punya sikap yang salah. Jadi jangan salahkan Tuhan, karena kita punya sikap yang salah dalam jalani hidup. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, tidak gampang. Oh, kita gampang sekali ngomong, wah katanya Tuhan menyertai kok kondisinya kayak gini ya, wangel kayak gini ya. Tidak, sikap kita yang salah. Dan ini kita mau belajar dari peristiwa ini dua hal penting. Bagaimana kita bisa membangun sikap optimis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sikap itu kita akan terus pakai dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi yang mungkin, enggak mungkin lah, berat lah dalam kehidupan kita. Susah lah. Tapi Tuhan sudah ajarkan kepada kita bahwa kita harus membangun sikap optimis. Karena sekali lagi, seringkali kita gagal nikmati berkat Tuhan bukan karena Tuhan gagal, bukan Tuhan enggak bisa, Tuhan enggak mampu, Tuhan lalai, bukan karena itu. Karena kita salah memilih sikap. Karena kita menyikapi, meresponi semuanya salah seperti begitu. Ada dua hal. Yang pertama saya temukan begini, mempercayai kebenaran Tuhan dalam hidup ini daripada realita yang ada. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa memiliki sikap optimis yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mempercayai kebenaran Tuhan dalam hidup ini daripada realita yang ada. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu di sini, kalau saya tanya seberapa banyak Anda yang percaya sama Tuhan, semuanya pasti angkat tangan. Amin. Setuju? Oh. Saya yakin semua orang di sini adalah orang yang percaya sama Tuhan. Tapi apakah Anda tahu, Bapak Ibu tahu? Percaya itu tidak bisa cuma sekedar diperkatakan, tapi harus dibuktikan. Setuju tidak? Ketika kita berkata, aku percaya sama Tuhan, tidak bisa cuma sekedar dinyanyikan atau didoakan atau diperkatakan. Tidak bisa sampai dalam posisi itu, dalam kondisi itu tidak bisa. Kita harus buktikan dalam kehidupan kita. Iman percaya kita kepada Tuhan harus selalu bisa kita buktikan. Izinkan saya mengambil 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saya ambil dalam open kitab kehidupan ya. Saya suka sekali baca Alkitab itu dari berbagai versi ya. Bergembiralah akan hal itu meskipun sekarang kalian akan mengalami banyak penderitaan untuk sementara waktu. Pertanyaannya begini, siapa orang yang mau menderita? Tidak ada. Penderitaan sedikit aja kita ngomel ya. Tapi kita mengatakan, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Belum selesai ayatnya. Penderitaan itu berguna untuk menguji apakah kalian benar-benar percaya kepada Allah. Sekarang kita tahu. Bagaimana kita bisa membuktikan aku percaya sama Tuhan lewat apa? Lewat apa? Penderitaan. Masalah, persoalan, tantangan itu yang selalu kita hadapi. Kita mengatakan banyak loh ya. Bukan cuma sedikit loh ya. Ternyata jadi orang Kristen gak enak ya. Kok modelnya ayatnya gini yo. Saya teruskan ya. Emas yang tidak kekal saja diuji dengan api untuk melihat kemuliaannya. Perhatikan kalimat ini. Kepercayaan kalian kepada Allah jauh lebih berharga dari emas. Ketika terbukti kalian akan dipuji, dihormati dan dimuliakan pada waktu Yesus Kristus akan datang kembali. Saya nggak tahu. Harga emas sekarang berapa? Saya nggak tahu harga emas sekarang berapa. Katanya mahal ya. Saya bukan bakul emas, jadi saya nggak ngerti harganya emas ya. Dan saya juga
Enggak pernah beli emas, jadi saya enggak tahu. Tapi katanya orang-orang emas itu mahal. Bahkan harganya enggak masuk akal. Kita semua tahu orang kalau dikasih emas senangnya enggak? Oh, senangnya luar biasa. Itu kan apa? Barang mulia ya, berharga seperti begitu. Kalau orang dikasih emas pasti senangnya luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata gini, kepercayaan iman kita kepada Tuhan jauh lebih berharga dari emas. Dan kalau emas diuji dengan api, iman kita pun juga diuji dengan berbagai macam penderitaan. Masalah persoalan, itu yang mau tidak mau kita harus hadapi. Oke, kita kembali ke dalam konteks kisah ini. Pertanyaan pertama mudah, simpel. Siapa yang punya ide untuk mengutus 12 mata-mata? Saya ambil dalam ayat 1 sampai 2 bahasa Indonesia masa kini, perhatikan kalimat ini, ayat ini. Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa, dari setiap suku Israel utuslah. Jadi yang nyuruh siapa? Tuhan. Bukan idenya Musa. Ini idenya Tuhan. Kata utuslah dalam teks asli Alkitab tata bahasa itu imperatif, kata perintah. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia masa kini kelihatan utuslah. Berarti kan ada kata lahnya kan, itu kata perintah. Apakah Bapak Ibu tahu? Di balik semua perintah yang Tuhan berikan itu pasti ada maksud yang indah. Setuju tidak? Di balik setiap perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita selalu ada maksud yang indah di dalamnya. Makanya jangan tergesa-gesa gerutu sama Tuhan, ngomel sama Tuhan. Dikongin ini mana ambek Tuhan? Angel lo Tuhan. Wis kita komplain ambek Tuhan. Ketika Tuhan berkata A, B, C, D, ketika kita dengar firman Tuhan, kita selalu berkata, aduh, bikin susah hidup, krepoti. Yang harus kita pahami, di balik semua perintah Tuhan itu selalu ada maksud yang indah. Nah, saya temukan ini. Ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama adalah sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah pernah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel benar-benar disediakan sama Tuhan. Kenapa Tuhan nyuruh perintah, ayo bikin mata-mata di sana. Karena Tuhan ingin kasih tahu apa yang sudah tak janji siapin loh. Apa yang aku sudah janjikan tak wujud loh. Bilangan 13, Keluaran 13 ayat 3 sampai 5. Perhatikan, ayat ini terjadi sebelum bangsa Israel mengambil langkah pertama untuk jalan ke Kanaan. Jadi jauh banget sebelum mereka saat itu berada di depannya tanah Kanaan. Pertanyaannya apa janji Tuhan di situ? Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar, hari ini kamu keluar. Jadi belum keluar kan? Baru mau mulai keluar. Dalam bulan Abib, ini kalau nggak salah bulan Maret atau April. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Yewi, dan orang Yebus, negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berkata itu kepada mereka ketika mereka mau keluar. Nanti kamu masuk ke sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Tuhan utus mata-mata. Dan perhatikan laporannya para mata-mata ya. Dalam bilangan 13 ayat 27. Mereka, siapa mereka? Ya para mata-mata tadi itu loh. Menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nangkep enggak? Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, diwujudkan loh. Tuhan makasih tahu, apa yang sudah dia pernah janjikan, pasti disediakan Tuhan dalam hidup ini. Pertanyaannya sederhana. Anda percaya enggak? Anda pegang enggak ini dalam hidup Anda?
Janji sih mana Pak? Lah Anda tidak pernah baca Alkitab, ya repotnya di situ. Anda tidak ngerti janjinya. Anda tidak pernah baca Alkitab. Jadi ketika Tuhan berjanji sama kita, di dalam firman-Nya, itu pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti wujudkan dalam kehidupan kita. Itu konsepnya. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi pegangan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan kasih tahu itu supaya kita paham. Tapi yang kedua saya temukan begini. Kenapa Tuhan kasih perintah kepada orang Israel untuk bikin mata-mata. Yang kedua, Tuhan ingin umatnya memahami bahwa tugas atau kehidupan yang harus dijalani itu tidak mudah dan gampang. Tetapi bimbingan dan penyataan Tuhan selalu ada di dalamnya. Tak kasih tahu ya, Tuhan itu jujur loh. Tuhan itu apa adanya. Makanya Tuhan minta kita juga jujur. Tapi Tuhan juga apa adanya. Ketika Tuhan berkata, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan siapin, Tuhan juga kasih tahu. Nanti kamu hadapin sesuatu yang tidak mudah dan gampang loh. Bukan hal yang gampang untuk kita bisa kerjakan. Tidak. Kenapa saya katakan begitu? Bilangan 13 ayat 8-9. Tetapi penduduk negeri itu sangat kuat. Kota-kota mereka besar dan berbenteng. Ketika saya membaca ini, saya berkata, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau apa adanya, engkau jujur, engkau kasih tahu kami. Hidup ini tidak gampang. Kata kuat itu dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani itu as. Tidak hanya menunjukkan tenaga atau kehebatan saja, tapi bicara soal karakter, bengis, kejam, dan tidak punya belas kasih dewasanya, dan menjadi reputasi umum yang diketahui oleh banyak bangsa pada itu. Perhatikan, orang-orang di sekitar Kanaan itu tahu. Bangsa-bangsa sekitar Kanaan itu ngerti. Orang Kanaan itu luar biasa kejamnya, luar biasa bengisnya, tidak punya peri kemanusiaan, tidak akan pernah bisa ngelawan mereka. Mereka itu orang-orang hebat. Pahami? Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan dengan jujur berkata, hidup itu tidak gampang. Perjalanan hidup kita itu tidak mudah. Seringkali kita harus berhadapan dengan apapun juga yang mungkin di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita. Dan itu pasti. Mau nama itu yang terjadi. Kata berbenteng dalam bahasa Ibrani itu batsar. Tidak ada akses yang mudah dan gampang untuk bisa dijadikan peluang untuk menginvasi mereka. Artinya apa? Ini hal yang mustahil. Tidak mungkin bisa. Saya mau kasih tahu, seringkali Tuhan juga memperhadapkan kita dengan kondisi yang seperti itu loh. Sesuatu yang mungkin bagi kita tidak mungkin lah, tidak bisa lah, mustahil lah. Tapi kembali ke dalam poin yang pertama. Kita pegang enggak kebenaran Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan, dia pasti wujudkan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti kerjakan dalam kehidupan kita. Kita pegang enggak? Makanya mempercayai kebenaran firman Tuhan itu melebihi realita yang ada itu bagian kita. Sebab kalau kita lihat realita, enggak gampang. Enggak mudah. Tapi kita punya kekuatan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika dia berkata A, maka A itu menjadi bagian hidup kita. Nggak mungkin B, nggak mungkin C, nggak mungkin D. Makanya saya suka sekali mengutip tulisan dari seorang pendeta namanya Billy Graham. Billy Graham itu pernah berkata gini, kuncinya adalah belajar untuk mempercayai Tuhan apapun ketakutan kita. Seringkali kalau kita takut kan kita luntur ya percaya kita. Goyah ya iman kita. Dan kita dapat mempercayainya karena dia mengasihi kita dan dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Dan itu cara kita membangun sikap optimis di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti hanya gara-gara kita melihat realita itu
besar, susah, mustahil. Jangan. Ketika pertama kalinya anak saya yang kedua dapat berkat Tuhan karena dia lulusnya kan summa cum laude. IPK-nya 4. Dan juga ditawari di Ubaya untuk ngambil S2 karena dia kepingin S2 dengan biaya cuma 10 juta sampai selesai. Tapi dia tidak mau. Dia berkata, aku mau pergi ke Taiwan, Pak. Terus saya cuma berkata begini, kamu pergi ke Taiwan bisa asal kamu dapat beasiswa. Kalau papa suruh bayar, papa angkat tangan. Dan dia berjuang sampai akhirnya dapat beasiswa penuh semuanya. Belum berangkat pun dia di calling sama profesornya yang sekarang jadi guru besarnya dia. Pertemuan dengan Zoom dengan dia. Dan puji Tuhannya melalui dia, profesor ini Tuhan berkati anak saya. Dia ikut bekerja, dia dipekerjakan sama profesor di labnya dia. Sehingga setiap bulannya dia dapat gaji. Sudah uang sekolah semuanya free, dapat uang saku dari kerja sama profesor ini. Ketika sampai sana saya katakan sama dia, ojo lupa sama Tuhan. Percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Dia hampir setahun, dia kuliah di sana. Mungkin tahun depan saya akan ke sana karena dia lulus. Tapi dia berkata, aku mau lanjut PS3, ya terserah. Terakhir kemarin saya tanya sama dia, IPK kamu di sana berapa? Puji Tuhan Pak, tetap bertahan 4. Saya tidak ngerti Tuhan kasih dia kelebihan di mana secara intelektual seperti begitu. Tapi saya menanam kepada dia untuk punya sikap optimis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dia di sana betul-betul dipelihara Tuhan. Beberapa bulan yang lalu dia dikasih pekerjaan di luar. Karena sesama kawan yang kerja di labnya profesor itu cari orang untuk membantu dia dalam pekerjaannya dia. Ya dia ikut bosnya orang Taiwan sih. Cuma cari orang juga untuk membantu dia. Jadi manajer di sebuah kayak rumah makan begitu loh. Anak saya diajak. Dan saya kaget ketika dia berkata, puji Tuhan, bayarannya cukup lumayan. Saya pikir ya lumayan berapa ya. Tapi ketika dia ngomong ke saya, dia kasih tahu sama saya lumayan kaget. Orang di Indonesia aja, lulusan S1 aja, nggak mungkin sampai segitu bayarannya. Tapi dia bisa mendapatkan 3 kali lipat dalam hidupnya pada saat itu. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan pelihara luar biasa. Pertanyaannya adalah, mau enggak kita bangun sikap optimis? Jangan lihat dulu realita, jangan dulu lihat dulu kondisi. Meskipun itu berkat Tuhan, kita akan seringkali gagal nikmati. Kenapa? Karena kita punya sikap yang salah. Yang kedua, fokus kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Ini saya akan bahas serakus Kaleb. Karena Kaleb adalah orang yang berani tampil beda dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 30, ini yang dikerjakan Kaleb. Saya ambil dalam firman Allah yang hidup ya. Namun Kaleb menenteramkan hati orang-orang yang berkumpul di hadapan Musa itu, katanya marilah kita segera naik ke sana dan mendudukinya karena kita pasti sanggup mengalahkannya. Perhatikan, sepertinya kayak Kaleb itu bonek ya. Wes setelah ayo maju ay. Perkara hasil kok ditotok keri ay. Saya mau katakan Kaleb itu bukan kayak orang Surabaya, bonek, bono nekat, bukan. Tapi ada dasar yang kuat. Dasarnya di mana? Saya temukan dalam Yosua pasal 14 sampai 8. Karena ini sebetulnya kisah yang sama, paralel ya. Tapi membuat kita semakin jelas. Suatu hari Kaleb anak Yefune keturunan Kenas bersama orang-orang suku Yehuda datang ke Yosua di Gilgal. Dan kata Kaleb kepada Yosua, ingatlah apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, utuslah utusan Allah itu tentang kita berdua waktu kita berada di Kades Barnea. Saya berumur 40 tahun ketika Musa hamba Tuhan itu mengutus saya dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Lalu saya kembali melaporkan keadaan yang sebenarnya, sedangkan saudara yang pergi bersama saya membuat bangsa Israel ketakutan. Perhatikan kalimat terakhir. Tetapi
saya tetap taat kepada Tuhan Allahku dengan segenap hati. Ini yang bukan beda. Ini yang membuat Kaleb beda. Ketika orang fokus dengan masalah persoalan, dengan kondisi yang ada, Kaleb fokusnya sama Tuhan. Dia tidak lihat situasi yang ada, dia tidak fokus kepada persoalan yang dihadapi. Bahkan dia tidak fokus dengan kekuatan dirinya. Tidak. Kaleb berkata begitu bukan karena dia aku mampu, aku bisa, aku masih punya kekuatan kok. Dia tidak fokus dengan apa yang dalam dirinya, tapi dia fokus sama Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen tuh fokus hidupnya salah. Tuhan bukan fokus utama, tapi apa? Sekelilingnya, bahkan dirinya sendiri. Fokus yang terpenting dalam hidupku adalah diriku, aku diberkati enggak? Hidupku nyaman enggak? Seringkali kita lupa itu kan. Padahal fokus kita harusnya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Bahkan seringkali orang semakin terpuruk ketika dia melihat ada sesuatu yang mungkin besar di luar kemampuan mereka sehingga mereka menjadi khawatir dan takut. Akhirnya mereka fokus dengan ketakutan, kekhawatiran mereka sendiri. Tidak fokusnya sama Tuhan. Nah itu seringkali terjadi. Saya seringkali berulang kali harus memberikan semangat buat sidang jemaat saya. Ketika mereka mulai fokus dengan ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam hidup mereka. Saya katakan, tidak ada gunanya. Ayub 3:25, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Iman dan ketakutan itu cara kerjanya sama. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan pasti bisa memberkati Anda, maka itu terjadi. Betul enggak? Tapi ketika kita takut dengan segala sesuatu dalam hidup ini, apapun itu juga, itu yang akan menimpa kita, itu kata Alkitab loh. Makanya fokus dengan yang lain selain Tuhan, berantakan. Tidak akan pernah bisa membuat kita membangun sikap optimis. Lah menariknya ketika saya lihat itu dalam kehidupannya Kaleb. Oh Kaleb itu luar biasa dahsyat. Karena dalam Yosua pasal 14 ini kita bisa menemukan ini loh Kaleb. Saya bacakan ya ayat 14 sampai 15 dalam Yosua pasal 14. Itulah sebabnya Hebron, ayat 10 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 14-15. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Fokusnya sama Tuhan. Nah ini menarik. Alkitab memberikan informasi, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amalan negeri itu berhentilah berperang. Saya mau tanya, ada nggak sidang jemaat sini yang umurnya 85 tahun? Umurnya 85 ada ya, angkatan? Tidak ada ya. Di tempat saya, yang paling tua itu umurnya 100. Saya panggil dia itu Om Agustiasi. Masih sehat, masih bisa berdiri, masih ingat dengan semua banyak hal. Tapi satu hal kelemahannya dia, kopok. Tahu ya? Jadi kalau saya ngomong sama dia tuh sungkan banget. Kenapa? Kalau ngomong sama dia tuh kayak orang bentak. Ya Oma, ada apa Oma? Dalam hati saya, iki gembala bentak jemaat piye ya. Tapi kalau nggak ngomong segitu ya enggak nyantol. Karena dia sudah mulai berkurang pendengarannya. Dia umurnya 100. Yang kedua saya mau tanya, umur 85 itu paling tepat tuh ngapain sih? Orang yang umurnya sudah 85 tahun itu paling tepat ngapain sih? Karena Anda belum sampai sana, mungkin Anda belum mikirkan ya. Tapi saya yakin orang umur 85 itu bagi kita pada umumnya, wes duduk di rumah, kumpul sama keluarga, atau paling sedikitnya ngomong putu, betul enggak? Jalan-jalan hiling-hiling, umur 85 loh. Itu ngapain susah-susah pergi keluar, pergi kerja, tidak mungkin lah. Tapi perhatikan Kaleb ini, 85 tahun masih pegang pedang perang dan menang.
Kita mungkin kalau udah umur 85, pikir pernah gini, Kong, mulai. Wes, sahabat dulu mati bisa nih, mulai. Tapi dia ambil pedang, dia perang. Dan dia melawan siapa? Orang Hebron. Dikatakan orang Hebron itu ada orang yang paling besar gadol. Tidak cukup cuma perawakannya, tapi kehebatannya loh. Dahsyat gak? Hebat. Cuma gara-gara dia bisa membangun sikap optimis yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Raksasa sebesar apapun dia bisa tuntaskan, dia bisa tumpas dalam hidupnya. Ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Perhatikan, kemenangan dalam kehidupan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Bukan karena kita punya kemampuan, no. Kaleb tidak punya kemampuan setelah hitung-hitungan logika manusia, wis lah. Wah ya turun di oma, leye-leye, ngombe kopi, mangan pisang goreng sore-sore. Melaku-melaku nang pasar malam gitu, malah perang gitu. Iki wong tua golek molo gitu, lagi kita ngomong kan. Aneh-aneh wong tua iki, lugu-lugu. Tapi kalau berkata tidak, aku harus maju. Aku bisa kalahkan itu semuanya. Bukannya dia kuat, fokusnya sama Tuhan. Makanya saya suka sekali kalau Anda suka baca bukunya orang ini, Max Lucado. Ini buku-buku kepemimpinan yang paling banyak ya. Tapi ada satu kalimat yang dia pernah tulis. Fokus pada raksasa, Anda akan tersandung. Fokus pada Tuhan, raksasa akan tumbang. Anda pilih yang mana? Tapi masalahnya kita seringkali fokus sama raksasanya. Betul enggak? Kita fokus sama apa? Sama masalahnya, sama persoalannya, sama ketakutan kita, sama kekhawatiran kita. Bukan sama Tuhannya. Dan hari kita belajar. Sekali lagi. Berkat Tuhan sesungguhnya sudah tersedia di depan kita. Di dalam setiap langkah hidup kita selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa kita seringkali gagal? Bukan karena Tuhan salah, Tuhan lalai, Tuhan tidak mampu. Karena kita punya sikap yang salah. Kita meresponinya dengan sikap yang keliru. Semuanya pasti berantakan. Dan kita akan kehilangan kesempatan itu. Saya coba membayangkan begini, umpamanya di saat yang pertama itu 12 orang itu sama-sama setuju. Ayo berangkat bareng. Saya yakin tidak ada 40 tahun tambahan. Jalan kelilingi padang gurun. Betul tidak? Kenapa Tuhan bikin 40 tahun? Tuhan mau ngabisin ini loh, satu generasi. Yang tidak punya sikap optimis ini loh. Dia habisin sama Tuhan. Karena dia punya sikap yang salah. Hal yang sama Tuhan ingin mau sampaikan kepada kita hari ini. Berkat Tuhan itu ada di depan kita. Kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebajikan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Jadi jangan salah ngeresponi. Segala sesuatu yang mungkin harus kita hadapi. Mungkin kita harus menghadapi sama seperti bangsa Israel. Oh ini kekuatan yang besar. Lebih besar dari punya saya. Lebih besar dari kemampuan saya. It's okay. Bahkan kita berkata, Pak ini mustahil. It's okay. Kita punya Tuhan yang besar kok. Kebenarannya itu yang kita pegang dalam hidup kita. Makanya hari ini kita belajar dua hal yang menarik. Bagaimana kita bisa membangun sebuah sikap optimis ya. Yang jujur yang Tuhan ingin kita bangun. Bukan karena kita nekat ya, bukan. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dua hal. Yang pertama adalah mempercayai kebenaran firman Tuhan dibandingkan realita yang ada. Sekali lagi tidak bisa dipungkiri. Realita itu tidak gampang, tidak mudah, perlu tantangan. Bahkan mungkin kita berkata tidak mungkin lah, mustahil. Ya mungkin itu terjadi. Ya, tapi kita harus yakin bahwa kebenaran Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan tidak pernah bleset, ya dan amin. Yang kedua, fokus kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Kita punya kecenderungan fokus sama apa? Sama masalah, sama persoalan, sama ketakutan, kekhawatiran kita. Tapi kita lupa fokus sama Tuhan. Ingat ketika kita fokus sama Tuhan, kita bisa menumbangkan semua raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama begitu ini.
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup Tuhan karena percaya. Ku hidup karena Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saya mau cerita. Saya yakin Bapak Ibu tahu lebah ya. Halo, tahu ya? Pernah disengat lebah? Belum apa ya? Enggak kuat kata-kata. Apakah Anda tahu para ahli aerodinamika dunia ini setelah meneliti lebah, mereka berkesimpulan bahwa sesungguhnya lebah itu tidak bisa terbang berdasarkan karena bentangan sayap dan bentuk tubuhnya itu tidak mendukung. Jadi secara ilmu pengetahuan aerodinamika, mereka menyatakan sebetulnya lebah itu tidak bisa terbang. Karena tidak mumpuni bentangan sayap dengan bentuk tubuhnya yang besar, itu sebetulnya tidak bisa. Tapi kita semua tahu lebah itu tetap terbang. Betul tidak? Karena dia percaya Tuhan sudah ciptakan sayap dalam hidupnya dan dia bisa terbang. Fokusnya sama Tuhan, bukan
sama situasi, bukan sama laporan. Bahkan bukan sama realita yang ada. Hal yang sama. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin berat, susah, tidak mungkin bisa kita harus hadapi, fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ya, maka itu yang akan menjadi bagian hidup kita. Semuanya bisa kita lewati dengan baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan justru itu yang saya tekankan kepada anak-anak saya, kepada jemaat saya. Hiduplah fokus sama Tuhan, bukan sama yang lain. Pegang kuat, percayai kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan realita. Karena seringkali itu menggoyahkan iman kita. Seringkali membuat kita bertanya, apa mungkin ya? Apa bisa ya? Jujur, kalau saya sudah ngomong banyak panjang lebar kepada seseorang yang datang kepada saya dan minta bantu doa, lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, sampai begitu panjang lebar, lalu di akhirnya dia berkata, mana bisa Pak? Hati saya rasanya begini, lapo aku ngomongnya mau banyak-banyak. Kalau pada akhirnya lebih mempercayai realita daripada kebenaran firman Tuhan. Dan saya selalu melihat orang-orang yang seperti ini akan kehilangan kesempatan menikmati mujizat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan itu. Kenapa? Seperti firman Tuhan hari ini, sebetulnya Tuhan sudah sediakan itu di depan kita. Tapi kita salah dalam ngeresponi, nyikapi situasi yang ada, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Sama seperti pujian ini, aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun juga. Tidak ada istilah yang tidak mungkin, semuanya bisa jadi mungkin karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Berimu ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangannya. Oh, kami terima kemenangan, ku terima sekarang kemenangannya. Berimu. Amin. Ini iman kami Tuhan. Kami terima kemenangan itu, kami terima mujizat itu, kami terima keajaiban itu dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun juga. Ajari kami fokus sepenuhnya kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bahkan bukan kepada kekuatan kami, kehebatan kami. Tapi kami boleh melihat Engkau satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami. Janganlah sampai kami kehilangan kesempatan menikmati berkat yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan di hadapan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki, membangun sikap optimis yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Sama seperti Kaleb, dia boleh menikmati berkat Tuhan, demikian juga dengan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Yang mungkin bagi orang di luar sana itu tidak mungkin, tapi itu jadi mungkin dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada masalah dengan pertolongan, yang kekurangan Tuhan sudah berkati dalam hidup kami.
Dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Saya kembalikan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Kita naikkan pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepatkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita mau katakan kita sama-sama. Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepatkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah menguatkan kami semuanya Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan apapun Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut Tuhan. Tapi kami bersandar berharap terus kepada Tuhan. Engkau yang pelihara kami, menjaga, melindungi dan mencukupkan kami semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu berbicara dan berbicara dalam hati jemaat-Mu, supaya mereka membawa firman itu Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah sampaikan firman-Mu. Berkati di dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Tuhan beri pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, selalu menjadi berkat Tuhan bagi kami semua. Berkati song leader Tuhan dan singer. Berkati para pemain musik. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapak yang hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kiranya dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Aku